Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Batiar Sema. Sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu agar kita mendapatkan berkah dari menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai prinsip desain grafis. Apa sih itu sebenarnya prinsip desain grafis itu? Pertama sebelumnya desain grafis dulu. Desain grafis itu apaan sih gitu? Sebenarnya sih ya desain grafis itu intinya sesuatu yang dilakukan untuk mendesain dalam bentuk visual, secara visual. Artinya sesuatu ilmu yang dipakai untuk mendesain atau membuat sesuatu karya visual gitu. Terus kalau era saat ini tuh ya pasti apa-apa pasti pakai desain grafis gitu. Kayak contoh kalian lihat PPT ini aja itu pakai prinsip desain grafis juga, nggak ngasal kan gitu. Sehingga orang yang melihat itu tertarik atau apa ya sedikit menarik lah begitu. Terus sebenarnya di era saat ini itu eh, nggak harus jadi desainer profesional biar kita bisa bikin suatu desain yang baik. Kenapa? Karena sudah banyak banget itu software online maupun offline, contoh kayak Canva gitu. Di situ udah disediain template-template yang kita tinggal pakai aja gitu. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu ribet kalau untuk era saat ini gitu. Tapi nggak ada salahnya kita tahu dasar-dasar desain grafis sehingga kalau kita mau bikin itu paling nggak umpama kita itu tahu ini itu udah bagus tapi kok ada yang kurang apa ya gitu. Minimal kita itu tahu kalau kita mempelajari dasar-dasar dari desain grafis itu kayak apa gitu. Oke, kita akan langsung terjun ke prinsip desain grafis. Yang pertama itu alignment. Apa sih itu alignment? Alignment itu intinya adalah contoh kalau kalian di Word, Excel, Word lah paling gampang gitu. Word itu kan ada alignment itu urutan atau apa ya arah gitu. Alignment itu ada left, center, right gitu. Contoh kayak ini left alignment. Jadi semua diurutkan pertama kali itu dari kiri gitu. Gitu. Jadi alignment itu penting kenapa? Eh, karena membuat suatu desain itu kayak bisa cakep, bisa urut gitu. Terus dan ini tuh prinsip yang sangat-sangat fundamental gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin kan, umpama contoh ini aja, saya bikin tulisan nih, umpama tulisannya cacaan, tak bikin nggak semua dari kiri, tapi semuanya ada kiri, sebagian ke kanan, sebagian tengah-tengah di sini, umpama tak bikin miring begini, terus turun turun seperti ini gitu. Kan bacanya mumet juga kan, gitu. Kita bisa lihat contoh dari sebelah sini nih. Ini contohnya, ini alignmentnya itu di pada garis ini. Jadi yang di atas ini dibikin right align ke sini, yang di bawah itu dibikin left align di sini. Cakep kan gitu. Jadi alignment atau pengurutan dari pada biasanya dipakai untuk yang tulisan, gambar juga bisa sih. Gitu. Jadi biar ada koneksi yang baik, yang menyenangkan bagi orang yang melihatnya gitu. Contoh kayak ini kan, satu ini dari kanan semua, ini dari kiri semua gitu. Contoh kayak ini ya kiri-kiri semua seperti itu. Kalau kita umpama lihat apa eh, desain kita kok kayaknya aneh ya gitu. Yang pertama kita cek adalah alignment-nya dulu. Jadi alignment-nya ini kita cek dulu. Sudah kiri semua atau kanan semua atau ke tengah atau enggak gitu. Atau kita bikinnya itu ngasal aja gitu. Itu yang pertama alignment, ini sangat penting. Lalu yang kedua hierarki. Apa sih itu hierarki? Namanya suatu desain itu kan pasti banyak elemen tuh. Ada gambar, ada tulisan, ada simbol, macam-macam gitu. Jadi kalau elemennya itu kita itu banyak, pastikan kita itu ada elemen mana yang pengen kita kasih ekstra gitu. Contoh kayak ini. Ini contoh hierarki itu begini. Ini judul. Judul itu tak kasih tebel, kasih warnanya beda. Jadi orang itu kalian kan langsung tahu. Oh ini judulnya begitu. Oh ini isinya.
Oh, ini yang merah-merah ini berarti ini penting. Begitu. Jadi apa? Yang namanya hierarki itu apa ya? Hierarki itu bahasa Indonesianya apa? Tingkatan begitu. Jadi kita itu bisa ngatur hierarki itu kalau di desain grafis itu macam-macam. Kita bisa pakai contoh kayak ini, fontnya lebih gede, tulisannya warnanya beda, terus apa? Contoh kayak ini di bold kayak gini. Atau kita bisa juga pakai taruh di atas gitu. Contoh ini judul ya, judul taruh di atas gitu. Judulnya nggak mungkin di bawah gitu. Jadi makin karena di atas itu menunjukkan lebih penting intinya seperti itu. Contoh kalian lihat pada desain ini. Desain ini pertama kali itu adalah karena ini orangnya sudah terkenal, itu taruhnya hierarkinya paling gede dulu itu di sini dan di sini. Jadi ini dua komponen penting ini karena ini orangnya kalau kita sudah orang terkenal itu pastikan diri kita dulu itu siapa taruh di sini gitu kalau udah terkenal. Habis itu dia mau ngapain? Baru lari ke sini. Oh, tanggal 26 gitu. Baru dijelaskan ininya apa gitu. Jadi ini urutannya kalau kita baca ini ya di poster ini mengarahkan orang untuk baca namanya dulu, lalu lihat foto atau lihat foto baca nama, tanggal, baru keterangan seperti itu. Contoh lagi ini hierarki. Kita yang dari sebelah kiri nih. Yang paling gede kan ini, we are open gitu. Jadi orang itu kalau lihat ini pertama kali lihat langsung tulisannya ini. We are open. Apaan itu yang kebuka gitu. Nah, terus ini ada simbol seperti ini. Oh, bukanya jam sekian sampai jam sekian gitu. Udah, oh ternyata restoran gitu. Terus ini contoh menu. Sama, menu paling atas sendiri kasih judul menu, tulisannya paling gede. Jadi orang itu lihat ini sudah tahu, oh ini menu. Habis itu ini main, ada sides, ada drink. Jadi ini kan paling gede kedua nih, nomor 2. Orang juga udah tahu, oh bahwa ini, oh maksudnya itu ini apa judul dari grupnya. Ini grup minumannya, ini grup makanannya, ini grup apa ya snack lah begitu. Jadi udah jelas. Kita kalau lihat sudah pasti tahu. Pertama ke sini, kedua kita cari dulu di sini ya. Contoh kita menu, kita lihat menu. Kalau kita masih kenyang, larinya kemana? Nggak mungkin lihat ke sini. Karena sudah kenyang itu lihatnya kalau nggak ke sini ke sini. Kenapa? Karena udah kenyang. Nyarinya yang minuman aja atau yang ya pencuci mulut atau cemilan lah begitu. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah kontras. Kenapa sih kontras itu penting gitu? Kalian pasti paham kan? Udah dengar namanya kontras gitu. Kontras itu ya intinya bertolak belakang begitu. Ya intinya kenapa dibikin bertolak belakang? Karena biar jelas. Contoh hitam sama putih. Hitam sama putih itu jelas kontras kayak ini. Jadi kalian baca tulisan ini tuh gampang. Dan fungsi utama kontras itu adalah guide the viewer's eyes to the most important parts. Jadi intinya itu adalah mengarahkan viewer atau orang yang baca, orang yang lihat itu ke arah yang paling penting gitu. Contoh kayak ini, kan nggak mungkin tuh kalian lihat yang putihnya, pasti kalian lihat yang hitamnya gini. Contoh yang didesain di sebelah sini tuh. Ini hijaunya, kalian nggak mungkin lihat hijaunya. Pasti kalian akan lihat sini. Kalau dilihat dari hierarkinya pasti ini dulu. Girls. Apa sih ini? Oh, merek begitu. Oke. Selanjutnya repetisi. Apa sih repetisi itu? Jadi kita kalau di dalam desain itu repetisi atau pengulangan dalam suatu desain itu penting. Kenapa? Karena biar orang itu ingat produk kita, ingat merek kita. Contoh kalian lihat itulah produk-produk air minum itu. Mereka pasti banyak sekali warna-warna yang warnanya itu biru. Kenapa? Karena biru itu merepresentasikan brand-brandnya mereka. Gitu. Contoh lagi kalian punya sesuatu lah produk produk-produk lain lagi. Contoh nggak cuma produk gitu. Contoh kalian lihat kayak yang gampang itu. Contoh kayak partai politik gitu. Mereka pasti punya
warna-warna khasnya gitu. Jadi mereka pasti akan pakai warna yang konsisten sehingga orang itu ketika lihat sesuatu itu, orang langsung ngeh, oh ini A, oh ini B, oh ini C begitu. Jadi intinya warna itu harus konsisten. Jadi jangan berubah-ubah kalau kalian bikin desain gitu. Contoh ini tadi dari saya dari tadi itu cuma putih, hitam sama merah begitu. Jadi kalian lihat ya begini terus gitu desainnya. Ini gambar di kanan atau gambar di kiri. Cuma gitu toh. Oke, selanjutnya proximity. Apa sih proximity itu? Proximity itu gampangannya jarak. Jarak itu dipakai untuk biar tahu antar hubungan dari satu elemen dalam elemen lain gitu. Maksudnya elemen tuh ini contoh ini satu elemen. Contoh ini satu elemen. Ini satu elemen. Ini satu elemen begitu. Dan ini ada jaraknya, spasinya ini, spasinya ini, spasinya ini. Jadi jarak itu penting. Jadi kalau kalian jaraknya itu beda-beda atau segala macam itu nggak apa-apa, tetapi kalian wajib harus ada konsistensinya. Jangan suka-sukanya gitu. Jadi contoh ini jarak sini, sini dan ini tuh pasti sama, nggak mungkin beda. Jadi jarak antar huruf ini sama. Jarak ini dan ini itu juga sama begitu. Contoh lagi kalian lihat ini. Kalian lihat jaraknya ini sama. Kan cakep kan gitu. Coba mama ini digeser ke sini, ini jaraknya kelebaran gitu. Kan dilihat nggak enak juga gitu. Ini kiri sama kanan ini sama. Tengah ini juga sama. Terus mungkin kalian tanya, Pak, lah itu kok tengah sama kanan kiri kok beda? Nggak apa-apa. Yang penting itu kalian ada konsistensi dalam suatu grouping. Jadi contoh, ketika ini kalian lihat kiri dan kanan ini sama, itu nggak masalah. Beda dengan kanan dan kirinya itu beda. Jadi kanan dan kiri sama, itu intinya kita sudah tahu, oh ini maksudnya border begitu. Tapi antar jarak ini itu tetap dijaraki dengan yang sama untuk jarak antar elemennya begitu. Oke, selanjutnya adalah balance. Balance itu apa sih? Balance itu intinya kalian itu uh, seimbang gitu. Tapi bukan berarti balance itu kalian itu harus ukurannya sama, gedenya sama, nggak begitu. Contoh nih, ini kan kanan kiri ini tetap balance. Kenapa? Karena ini posisinya zigzag, kanan ada, kiri ada, terus kanan lagi. Jadi balance itu bukan berarti kalian harus sama persis plek gitu, enggak. Coba umpama ini dihilangi, pasti aneh kalian lihatnya, kayak ada yang kurang begitu. Jadi balancing itu penting gitu. Dan balancing itu dibagi dua, yaitu symmetrical, yang kalian itu balance elemen antara kanan dan kiri, atas bawah itu sama. Tapi ada juga yang balance-nya asymmetrical, yaitu balance-nya itu eh, apa ya? Ya contoh kayak gini lah gitu. Jadi nggak harus ini bentuknya sama taruh sini, ini bentuknya sama taruh sini gitu. Jadi ini bentuknya asimetris, intinya tidak simetris lah gitu. Tapi ya nggak apa-apa, karena kanan kiri ada dan kita lihat juga cakep begitu. Terus selanjutnya adalah warna. Warna, seperti yang sebelumnya kita mungkin pernah belajar tentang teori warna. Warna itu sebenarnya sangat kritis gitu, sangat penting banget maksud saya. Pentingnya kenapa? Karena warna itu mengkomunikasikan suatu yang emosional dan yang berhubungan dengan rasa, intinya begitu. Dan itu berhubungan langsung dengan apa ya? eh bawah sadar kita gitu. Contoh kalian lihat eh kalian pernah nggak sih kenapa lampu merah itu hijau, kuning sama sama merah gitu? Itu sebenarnya ada artinya. Jadi kita secara bawah sadar itu sudah terkontrol bahwa kalau hijau itu berarti oke, artinya nggak masalah. Kalau merah itu artinya bahaya atau kita harus ngapain gitu. Contoh juga kalau biru, biru itu lebih apa? Kayak kalem, bisa dipercaya gitu. Kalian lihat ini kan seger nih. Apa sih ini? Save the date. Oh, simpen tanggalnya. Habis ini lari ke tanggal. Oh, tanggalnya 10 Maret. Oke. Apaan sebenarnya?
Tony Parker Bachelor Party, apa, pesta bujang lah begitu. Di mana? Di Spark Park Palm Spring begitu. Kenapa dia pakai biru? Nah, biar orang itu mau datang gitu. Biar orang itu percaya. Makanya dipakainya biru. Kenapa? Karena biru merepresentasikan apa ya? Suatu kepercayaan lah begitu. Sesuatu yang dapat dipercaya, maksudnya seperti itu. Oke, yang terakhir adalah space. Apa sih space? Space itu ya intinya itu jarak begitu. Jarak itu penting, tetapi mungkin kalian pernah lihat atau mungkin kalian eh, pernah lihat sesuatu yang dimana di situ isinya pernah-pernahnya banyak gitu. Dan sehingga kalian itu merasa overwhelmed. Overwhelmed itu maksudnya apa ya? Kalau bahasa Jawa itu kemomogen gitu. Keluarkan kurang lebih begitu. Karena terlalu banyak sesuatu yang harus kita konsumsi secara bersamaan gitu. Jadi contoh ketika kalian lihat tulisannya itu banyak banget, terus ada tulisan, ada gambar, ada warna abang hijau kuning, semua macam-macam gitu akan pusing gitu. Karena banyak sekali yang harus kita lihat gitu. Tapi ada satu prinsip yang dimana prinsip itu bisa sangat memukau dengan simplicity-nya gitu. Dengan sesuatu yang simpel gitu. Contohnya ini. Contohnya websitenya Google ini. Jadi prinsip ini itu bisa jadi prinsip yang salah satu prinsip utama juga dalam desain gitu. Karena apa? Karena prinsip ini blank space atau kita biasa menyebutnya blank space, terus apa ya, white space itu sama. Itu memfokuskan perhatian kepada bagian yang paling penting. Jadi ini tuh langsung kalian buka website Google ya isinya begini tok. Namanya Google lalu di sini search gitu. Kenapa? Karena orang itu pengen Google itu cuma pengen ngomong, oh Google itu search engine, mesin pencarian, udah gitu tok. Kenapa? Karena dulu itu saingannya Yahoo dan Yahoo itu yang waktu itu lebih ngetop daripada Google seperti itu sehingga Google itu dia harus tahu dan satu-satunya produknya waktu itu adalah pertama mesin pencarian ini sehingga dia harus tahu gitu. Oh cuma ini tok gitu. Jadi Google itu mesin pencari. Udah. Dan orang yang butuhkan orang itu cuma ya karena orang ke Google apa untuk mencari sesuatu. Udah. Contoh lagi ini produknya Apple. Kalian buka websitenya Apple, isinya itu cuma begini tok gitu. Gambarnya kasih gede, fotonya, habis itu kanan kiri kosong. Udah nggak ada apa-apa. Harganya aja kecil begini. Dari sini analisanya itu adalah intinya itu pengen memfokuskan kepada produknya ini. Jadi Apple itu nggak perlu kalian coba lihat deh website-website yang lain. Nulis smartphone lain. Itu pasti mereka harus nulis speknya apa, kelebihannya apa, macam-macam begitu. Kalau Apple nggak perlu, kenapa? Karena orang udah tahu produknya. Jadi orang itu Apple itu cukup fokus, oh produknya yang baru ini, kelebihannya apa sih? Oh kameranya 3, cuma begitu. Besok mungkin iPhone 16 gitu, kameranya jadi 5, udah begitu tok gitu. Ini kalian contoh yang sebelumnya lagi juga sama. Ini kayak Google. Ya kalian masuknya cuma begini, ada namanya, terus langsung cari di sini udah selesai. Jadi sesuatu yang simple, desain yang simple itu justru malah bisa lebih mengedepankan produk kita begitu. Jadi nggak perlu pernak-pernik yang ruwet untuk kalau kita itu cuma pengen fokus informasi yang kita taruh itu yang penting aja begitu. Oke, itu tugas sekali apa prinsip-prinsip dari desain grafis. Oke, yang tadi tugasnya adalah kalian buat suatu desain intinya memperkenalkan produk. Kalian boleh produk barang, boleh produk jasa, tapi jangan lupa kalian pakai prinsip-prinsip desain grafis yang barusan kita pelajari bersama. Baik, terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.